belum bergerak, Pak. Nanti apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu pimpinan bergabung, monggo kita mulai saja, terutama untuk proses percepatan realisasi dana desa tahun 2026. Untuk teman-teman yang sudah hadir dan typing chat di grup ini, monggo bisa langsung ngisi daftar hadir saja, termasuk kasih PMK kecamatan, monggo ngisi daftar hadirnya. Nggak bisa, Ken. Desa lainnya bisa kok, Pak. Wis, kena, wis. Pak, jenengan klik malih, Pak, tentang chattingan sama klik malih. Nggak tetap yang tadi, yang awal nggak bisa memang. Nggih. Pemurjo bisa. Kita lanjut ya, langsung ke pembahasan dana desa ya. Lanjut. Sejak dibagikannya Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana desa tahun 2026 kemarin, KPPN sudah membuka pencairan dana desa tahun 2026, yaitu dana desa yang reguler. Sebagai bahan pemberitahuan aja, untuk tahun 2026 ini dana desa dibagi menjadi dua, yaitu dana desa reguler dan dana desa KDMP. Jadi yang disalurkan kali ini hanya dana desa reguler dulu.
yaitu 60% untuk desa mandiri dan 40% untuk desa non-mandiri. Karena persyaratannya juga ada yang baru, terima kasih untuk desa-desa yang kemarin mau dijadikan kelinci percobaan untuk pencairan DD reguler tahap 1 kemarin. Alhamdulillah untuk kita yang nyoba kemarin sudah realisasi semua beberapa desa. Akhirnya kita berencana melaksanakan pertemuan ini melalui Zoom meeting ini sekaligus nanti ada penebalan terkait pengelolaan keuangan desa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ida. Mungkin belum sempat bergabung ada karena dipanggil oleh pimpinan tadi. Lanjut aja langsung ya. Untuk persyaratan pencairan dana desa tahap 1, pertama yang berupa surat permohonan dari desa, cukup dari desa jasa, bisa mengetahui camat seperti biasanya. Untuk persyaratan dokumen dana desa tahap 1 ini atau tahap 2 nantinya, kecamatan tidak usah memberikan berita acara, cukup nanti disetujui saja barangkali, tapi kalau ada kekurangan ya bisa ditolak juga, tapi tidak usah berita acara seperti pengajuan dana desa, alokasi dana desa ataupun bagi hasil nanti. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam dokumen penyaluran dana desa ini ya. Kebanyakan teman-teman dari Perdes APBDes-nya. Banyak dari desa yang tanggal antara Perdes dan lampiran ini tidak sesuai. Jadi harusnya Perdes dan lampiran ini adalah satu kesatuan. Jadi misal Perdesnya itu tanggalnya 3 Desember, ya otomatis lampirannya itu tanggal 31 Desember. Nomornya juga harus sama. Dan penjelasan tentang keuangan di Perdesnya itu juga ada beberapa desa yang berbeda dengan di lampirannya. Pendapatan di Perdesnya berapa, di lampirannya berapa itu tidak sesuai, nggak sinkron. Jadi otomatis kita kembalikan lagi. Sebenarnya untuk pusat ini gampang kok Perdesnya, nggak seperti di ADD yang sistematikanya harus ada pendahuluan seperti RPJMdes, evaluasi kecamatan, dan penelitian Perdes. Untuk persyaratan dokumen dana desa ini cukup Perdes dan lampiran saja. Jadi kita nggak usah melampirkan evaluasi, rapat-rapat BPD dan sebagainya. Tapi masih banyak sekali teman-teman desa yang dalam melaporkan dokumen Perdesnya ini masih saja nggak sesuai. Padahal di ADD sudah benar nanti tak di upload dokumen DD salah lagi. Jadi untuk dokumen Perdes ini yang di dana desa ini cukup Perdes dan lampiran saja nggih. Jadi nggak lembarannya nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti kami upload ke sistemnya juga nggak berat. Kalau perlu sampul-sampul itu sudah nggak usah dilampirkan. Setelah perjual jet, berarti harus balik nama.
Untuk yang kedua, dokumen yang kedua adalah dokumen perubahan APBDes 2025. Ini juga sama, cukup perdes dan lampirannya saja. Terutama diperhatikan tanggal dan susunan penjelasan keuangannya. Belanjanya berapa, pendapatannya berapa, kan di perubahan ada sama dengan APBDes 2026. Berikutnya adalah Perkades atau SK penerima BLT tahun 2026. Mohon diperhatikan teman-teman, untuk SK penerima BLT ini agar di lampirannya dicantumkan nominal besaran BLT-nya. Karena BLT untuk tahun 2026 ini tidak diseragamkan atau tidak diwajibkan nominal besarannya itu 300. Tapi ketentuannya adalah maksimal 300. Berarti desa boleh 200, boleh 250, dan ketentuannya minimal 3 bulan. Jadi bisa 6 bulan selesai, bisa 10 bulan selesai, atau mungkin 1 tahun. Jadi dilampirkan di lampiran SK itu. Bisa SK, bisa Perkades nggih. Diperhatikan juga tanggal lampirannya dan tanggal Perdes atau SK-nya. Untuk berikutnya adalah laporan rekap tagging prioritas DD nasional tahun 2026. Ini cukup rekapnya saja. Jenengan bisa ngambil di laporan penganggaran. Ngambil di laporan penganggaran, bukan laporan pertanggungjawaban ya, laporan penganggaran. Selanjutnya adalah laporan realisasi dana desa tahun 2025. Ngambil ini di laporan format PMK, laporan pertanggungjawaban di Siskudes tahun 2025. Yang lebih penting lagi adalah disesuaikan inputan di output fisiknya. Kalau ini dilampirkan sudah, tapi output fisiknya enggak digarap, sama saja. Jenengan nanti juga akan terhambat dalam proses inputnya nanti. Kita juga kesulitan kalau output fisiknya sampean enggak sesuai. Kita masih nyari lagi satu persatu kegiatan, akhirnya singgarap ke omes, ya desanya disuruh nyari sendiri ya bingung nanti, pasti ke sini juga. Seperti tahun-tahun sebelumnya, monggo output fisik ini diteliti terlebih dahulu. Dan untuk laporan realisasi tahun 2025 ini disesuaikan juga silpanya. Kalau kemarin tahun 2025 waktu perubahan APBDes itu jenengan ngotak-ngatik silpa 2024 yang masuk penerimaan pembiayaan di DD 2025, otomatis saat ini akan bulat lagi nanti. Sudah kita beritahu berkali-kali bahwa untuk silpa yang DD itu jangan dirubah-rubah lagi jika sudah sesuai yang dilaporkan di Omspan. Dan juga pada laporan 2025 ini, silpa tahun 2025-nya harus disesuaikan, dimasukkan di penerimaan pendapatannya dana desa tahun 2026. Kalau ini enggak sesuai, nanti bulat lagi sampean waktu ngurus dana desa tahap 2-nya, karena tahun 2025 ini juga sudah dikunci nanti kalau waktu proses pencairan. Jadi untuk pembenahan 2026 otomatis jenengan-jenengan nanti kalau nggak menyesuaikan dari sekarang, urusannya bakal panjang nanti.
karena tahun 2025-nya di Omspan itu sudah dikunci. Berikutnya adalah laporan penyaluran BLT tahun 2025. Seperti biasa, ini berupa surat itu aja yang menyebutkan jumlah penerimanya. Biasanya ada desa itu yang per bulan, per 3 bulan. Ini mengetahui camat ya. Untuk laporan ini tidak usah menyertakan SPJ-nya. Jadi mungkin kalau yang biasanya 3 bulan kan cukup scan 4 lembar saja. Atau yang bulanan biasanya cukup scan 12 bulan saja. Kalau SPJ nanti ada fotonya bisa sampai 60 lembar itu 1 tahun itu. Jadi kita kesulitan menguploadnya nanti. Untuk dokumen selanjutnya yang sampean upload adalah laporan realisasi tagging RMAK 2025. Untuk laporan ini per tagging, bukan rekap lah. Jadi misalkan stunting sendiri, ketahanan pangan sendiri. Kalau yang kemarin BUMDesnya belum bisa di tagging ketahanan pangan, yes, monggo diedit atau gimana, pokoknya dilaporkan itu. Demikian juga kalau ada tagging teknologi informasi, pokoknya sendiri-sendiri, di scan jadi satu dokumen. Jadi maksimal nanti laporan ini adalah 7 lembar saja. Selanjutnya nanti sistem untuk pencairan dana desa reguler tahap 1 ini akan kita buka setelah selesai rapat koordinasi kali ini. Mungkin teman-teman desa ada yang ada insentif kader yang di dana desa tahap 1 ini, monggo segera direalisasikan biasanya untuk ngejar pemberian di akhir Ramadan ini. Terkait regulasi dokumen persyaratan pencairan dana desa, mungkin kisi-kisinya nanti bisa kami share di grup. Mungkin dari teman-teman desa atau teman kecamatan ada yang ditanyakan terkait dokumen persyaratan dana desa ini, monggo. Mas Ken, Mas Ken, tanya Mas Ken. Halo, Nggih, monggo, nggih, monggo. Mas. Tadi nggak dengar untuk rekap tagging yang 2026 itu tagging apa itu Mas ya? Halo, Nggih, dari desa mana? Pak Toman Mas. Desa mana, Pak? Pak Toman, Oh, Pak Toman. Pak Sofyan. senes Pak Ade Pak. Mas, Nggih, monggo diulangi. yang persyaratan nomor berapa tadi ya? Setelah Perkades BLT itu ada rekap tagging Mas. Saya kurang jelas tadi Mas. Rekap tagging apa itu Mas? Oh, nggih. Untuk tahun 2026 ini kan ada prioritas nasional, termasuk kesehatan skala desa, Proklim, BLT, ya taggingnya itu yang dilampirkan.
Stunting yang untuk tahun ini bukan termasuk prioritas nasional ya. Nanti kita share tagging apa saja yang perlu dilampirkan. Ngoten nggih Pak Sofyan? Bon. Oh, ano, keras kan. Monggo untuk desa lainnya ada yang ditanyakan. Berbal, berbal. Monggo Mbak Bendahara Macan Putih silakan kalau ada yang ditanyakan. Teman-teman yang ngetik hadir ini monggo langsung isi link daftar hadir saja. Mas Ken, Mas Nggih, Ketapang. nggih monggo. Bisa ketapang. Nanti apa yang disampaikan Mas Ken di-share kan? Nggih. Karena tadi kecepatan. Saya tidak nutut nyatetnya. Di bagian mana yang mungkin perlu penjelasan, Bu Sek? Syarat-syarat pengajuan pencairan APBDes DD 2026. Jadi kan ada beberapa itu. Saya ketinggalan yang beberapa. Saya ulangi lagi, nggih. Garis besarnya aja Oke. untuk dokumen persyaratan pencairan dana desa reguler tahun 2026. Pertama adalah surat permohonan pencairan dari desa, bisa mengetahui kecamatan. Yang kedua, Perdes APBDes tahun 2026. Cukup Perdes dan lampirannya saja. Tiga, Perdes perubahan APBDes tahun 2025. Ini juga sama, cukup perubahan dan lampirnya saja. Keempat, Perkades atau SK penerima BLT tahun 2026. Yang paling penting di lampiran dicantumkan nominal BLT-nya dan lama pemberian BLT-nya, maksimal 1 tahun, minimal 3 bulan, kalau nggak salah itu. SKBLT 2026, Mas. Nggih, 2026. Oke. Di lampiran dicantumkan nilai BLT-nya, nggih, Bu Sek. Oke. Selanjutnya adalah rekap tagging penganggaran prioritas nasional dana desa tahun 2026. Ini ngambilnya di laporan penganggaran, rekapnya saja. Oke. Terus? Selanjutnya adalah realisasi dan output dana desa tahun 2025. Agar output fisiknya disesuaikan juga. Ketujuh adalah laporan penyaluran BLT tahun 2025. Mengetahui camat, wajib mengetahui camat. Bukan SPJ-nya ya, SPJ-nya nggak usah dilampirkan.
Yang terakhir adalah laporan realisasi tagging RMAK 2025 sesuai yang jenengan-jenengan laporkan di awal tahun 2025 kemarin. Mas, laporan penyaluran BLT 2025 mengetahui camat, itu kan bukan SPJ. Nggih, bukan SPJ. Surat Berarti pemberitahuan yang biasanya itu aja. oh ya ya ya. Oke. Yang ada jumlah penerimanya ya. Mm-mm. Itu Bu Sek, ada yang belum paham Bu Sek? Sudah, insya Allah sudah lengkap. Thank you. Ada dari inisial 3139. Mas mohon penjelasan terkait minimal 3 bulan untuk BLT dana desa. Nggih, untuk tahun 2026 ini di PMK nomor lupa ya, program prioritas di tahun 2026 ini, 7. Nomor 7, Mas. Tarik lawis. nomor 7, tentang prioritas nasional terutama pengentasan kemiskinan ekstrim melalui BLT dana desa tahun 2026 ini ketentuannya adalah maksimal 300.000. Kalau bunyinya maksimal 300.000 berarti bisa diberi pemahaman 100.000 bisa, 200.000 bisa kan begitu, makanya maksimal 300.000 dan minimal 3 bulan. Jadi bisa untuk 6 bulan, bisa untuk 7 bulan, tapi tidak bisa untuk 13 bulan. Karena tahun 2026 ini cuma ada 12 bulan. Kira-kira gitu untuk nominal BLTDD tahun 2026 ini. Monggo untuk yang baru hadir segera bisa mengisi link daftar hadirnya. Hadir di share lagi. Harus buru-buru masuk ini kan enggak kali. Berikutnya dari ID Hamba Sahaya. Izin bertanya, karena dana desa dibagi menjadi dua, apakah dana desa yang KDMP masuk rekening desa? Jika masuk, otomatis anggaran pendapatan akan bertambah. Oke. Sesuai dengan hasil pertemuan Zoom meeting dengan Kementerian Keuangan kemarin, kira-kira bulan Januari, mekanisme pencairan dana desa tahun 2026 ini adalah yang kita transfer dulu adalah dana desa reguler, yaitu yang meliputi untuk prioritas nasional dan prioritas desa lainnya, yang kira-kira besarannya sekitar 300 sekian jutaan gitu. Itu adalah dana desa reguler. Yang pencairannya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 besarannya 40% dan tahap 2-nya 60% untuk desa non-mandiri, dan untuk desa mandiri 60% dan 40% sebaliknya. Untuk dana desa KDMP, mekanismenya bukan ditransfer di rekening kas desa. Menurut penjelasan dari Kementerian Keuangan kemarin, nanti pembangunan gerai-gerai KDMP itu akan dilakukan audit oleh
BPKB, inspektorat, dan sebagainya, bukan inspektorat kabupaten ya. Dari hasil audit tersebut, itu akan menentukan besaran nominal nilai bangunan gerai tersebut per desa. Setelah dilaksanakan audit dan menemukan nilai bangunan gerai tersebut akan dilaporkan Kementerian Keuangan. Selanjutnya Kementerian Keuangan menerbitkan SK Menteri yang menyebutkan nilai itu per desa. Nilai itu dicatatkan di APBDes perubahan nanti sebagai aset desa. Kira-kira gambaran pencairan dana desa KDMP nanti seperti itu. Jadi desa cukup mencatatkan gerai koperasi itu di aset desa, tapi nilainya sesuai dengan SK Kementerian Keuangan nanti setelah diadakan audit oleh BPKB. Mungkin itu penjelasan garis besarnya aja untuk ID hamba saya tadi. Semoga ada gambaran terlebih dahulunya. Kita sendiri nanti juga masih terus berkoordinasi terkait realisasi dana desa khusus KDMP ini. Monggo ada lagi yang enggak BD perjanya lewat suara bisa di typing di grup. Untuk desa-desa yang baru hadir, monggo sebelah ngisi daftar hadirnya yang sudah di-share di pesan. Wes Mas, wes paham kabeh. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, ini malah ada yang tanya lewat WA ini. Untuk laporan realisasi tagging 2025-nya ini bagaimana? Untuk laporan realisasi tagging RMAK 2025 ini, jenengan bisa ambil di laporan pertanggungjawaban. Laporannya itu per tagging ya, bukan rekapnya. Jadi stunting di print sendiri, ditandatangankan, laporan ketahanan pangan di-download sendiri, laporan teknologi informasi di-download sendiri, ditandatangan, baru di-scan nanti jadi satu dokumen. Kalau untuk yang 2026, laporannya laporan rekap saja. Ngambilnya di laporan penganggaran, cukup rekapnya saja. Kira-kira begitu. Terus dari Desa Ringin Telu, Mas izin tanya, dana desa apa tetap ada pembagian RMAK dan non RMAK? Untuk tahun 2026 ini namanya bukan RMAK, bukan RMAK dan non RMAK, tapi prioritas nasional dan prioritas desa. Tapi pencairannya nggak dipisah, tetap
dari 300, kita rata-rata 370 juta itu tetap dibagi dua. Kalau yang kemarin kan tahun 2025 dibagi 4. Tahap satunya terdiri dari Ermak dan non-Ermak, tahap 2 juga Ermak, dan yang apes tidak dapat non-Ermak yang terakhir-terakhir tahap 2. Untuk yang tahun 2026 ini, dana desanya dibagi menjadi reguler dan KDMP. Untuk pencairan reguler tetap 2 kali langsung, nggak dibagi Ermak dan Ermak, kira-kira begitu dari Desa Ringin Telu. Selanjutnya dari Desa Sumberbulu, untuk tanggal dibuat tanggal berapa? Ini tanggal apa ya? Untuk tanggal surat permohonan pencairan diberi tanggal sekian saja, tidak apa-apa. Untuk laporan-laporan itu ditanggali saat ini nggak apa-apa, monggo. Tanggal pengajuan gitu, ditanggali sampean mau upload itu nggak apa-apa. Pak, PAK pendahuluan itu hanya penjabarannya aja. Ini maksudnya gimana ini? PAK pendahuluan hanya penjabarannya saja. Dari Desa Pelampang Rejo, TTD permohonan, TTD basah, TTD. Kita ini sudah zaman digital ini ya Mbak, TTD sudah ada, TTE semua, ngapain pakai tanda tangan basah. Masih ngeprint kertas, tanda tangan, stempel, nanti di-scan lagi juga berupa PDF kan. Kalau langsung jadi PDF kan nggak usah ngeprint, nggak menghabiskan kertas, TTE langsung diupload kan bisa. Teman-teman juga gitu yang dari laporan-laporan dari Siskudes itu saya juga heran kenapa kok masih tanda tangan basah. Padahal format itu kan di-download sudah berupa PDF. Ngapain teman-teman masih susah payah ngeprint, nyari kertas, setelah ditanda tangan, di-scan lagi. Ada yang scan-nya pakai HP, jari kukunya lo kelihatan di-scan. Enggak karu-karuan scan-nya. Ya mungkin berhemat biaya lah. Ini biaya. Justru kalau TTE lebih hemat biaya. Oke Pak, Mas Kiti, Kadang ada yang perlu ditanyakan? tempat untuk TTE-nya itu enggak cukup. Jadi yang dari sistem itu lebih sempit daripada ukuran barcode-nya. Enggak apa-apa, ditaruh di sebelahnya aja enggak apa-apa, enggak harus ditaruh di antara instansi dan namanya kades, enggak, ditaruh sebelahnya enggak apa-apa. Mas kan sambung tanya, mau diulangi terkait dengan BLT. BLT yang tahun 26 nggih? Tahun 2026 yang akan datang. Nggih. Sesuai dengan PMK nomor 7 tadi kalau nggak salah, terkait prioritas nasional kemiskinan ekstrim untuk BLT itu, monggo dibaca lagi Bapak, sama-sama kita nanti barangkali ada kekurangan, kita saling menjelaskan bahwa BLT dana desa tahun 2026 ini nominalnya maksimal 300.000. Berarti kalau pemerintah desa ingin memberikan 275 kan boleh kan? Oke, itu PMK ya, bukan Permendes nomor 16 tahun 2025 ya? Berarti kita, halo? Nggih. Untuk ulang sekali lagi PMK, karena saya ulangi Pak
Mas Ken, bukan PMK. Maksud saya Ya untuk Permendes BLT kayaknya kemarin, Pak. Mungkin ada di Permendes itu. Bunyi itu ya. ya, nggih. Gitu Permendes nomor kira-kira 16 bunyinya tahun seperti itu. 2025. Eh, karena kan Di Permendes pemahaman kami ya. BLT ini kan kami rencanakan dalam 1 tahun, walaupun untuk penerimanya tetap nilainya 300.000. Cuman jumlah penerima manfaat eh, sedikit sekali, mungkin sekitar 3 atau sampai 4 orang. Mohon Oke. untuk dijelaskan. Tadi saya agak Untuk jumlah penerima itu nggak ada ketentuannya Pak. Nggih. Berarti satu boleh, Ya, semua untuk BLT boleh kan kira-kira seperti itu. oke, nggih. Jadi pemberiannya tetap dalam 1 tahun ya? Atau mungkin gimana sesuai dengan kemampuan desa? Pemberiannya maksudnya gini Pak, kalau penyalurannya itu bisa 3 bulan sekali, bisa Nggih. 3 bulan. Kalau pemberian itu misalkan per kepala keluarga mendapatkan maksimal 1 tahun, nggak 1 tahun Nggih. berarti boleh. Oke. Minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Kalau jenengan baca di perdesnya itu di penjelasannya itu kan ada yang bawahnya itu. Nggih. Pemberian langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. Ya, paling banyak disalurkannya itu berarti Nggih. 3 bulan. Langsung menyalurkan 4 bulan ya enggak boleh berarti. Oke. Tapi jangka waktunya di sini tidak diatur ya, Mas Ken. Nggih. Betul ya? Ada Pak, Harus ada jangka waktunya. Oke, nggih. Nanti lebih lanjut tak tanyakan lagi. Saya agak bingung tadi. Nggih. Jadi nominalnya disebutkan di lampiran nggih Pak nggih. Oh, siap, nggih. 300.000, 250.000 atau 200.000 disebutkan di lampirannya. Jangan lupa di lampiran juga disebutkan keterangan itu sumber datanya, misalkan desil 1, desil 2 atau apa. Kalau tidak masuk DTSen atau apa, dikasih keterangan sudah diusulkan di UGDK. Dan itu jenengan usulkan di UGDK juga. Berarti kalau tidak masuk di desil, berarti ada keterangan diusulkan di UGDK gitu ya? Nggih, tapi usulkan juga itu. Oke, siap, nggih. Karena selama ini kan desil itu juga kadang-kadang tidak mencakup orang yang paling sangat Nggih. miskin. Data paling valid yang tahu orangnya memang pemerintah desa. Kadang yang masuk desil 1 pun masih ada yang tergolong layak. Yang paling valid menerima BLT orangnya itu yang tahu adalah pemerintah desa. Selanjutnya ada pertanyaan. Tanya Pak Ken, Nggih. masih kembali ke BLT lagi. Kalau misalnya Diulang lagi Pak, diulang lagi. 1 tahun, ya dalam 1 tahun itu ada perubahan. Sudah ditetapkan di awal sesuai SK, kemudian ada perubahan. Itu bisa nggak? Termasuk jumlahnya maksudnya, bukan orangnya saja. Nggih. Itu mesti buka sistem. Intinya itu bisa Pak, sesuai kesepakatan Musdes kan. Cuman kita ini sebagai tenaga input data ini yang kadang kita itu kesulitan kalau ada perubahan. Kalau perubahan orang kita nggak masalah, kalau perubahan jumlah itu kita kesulitan Pak. Kita melaporkan lagi ke KPPN, upload lagi SK perubahannya, nanti inputnya, ngeditnya lagi di sistem itu sebenarnya bisa. Tapi mohon jangan nanti mengusulkannya bulan pencairan yang tahap 2 akhir-akhir Desember ternyata ada perubahan, waktu kita habis untuk ngurusi satu desa yang ada perubahan BLT ini nanti. Mohon dilaporkan awal-awal itu kalau ada perubahan. Itu nggih. Iya, matur nuwun. Berikutnya Oke, nggih, sip. pertanyaan dari WA ini, apa PAK pendahuluan itu ada penjabarannya saja atau ada ke APBDes, seluruh APBDes apa? Saya yang WA saya ini mohon WA lagi
karena saya nggak paham ini APBDes yang apa, untuk apa ini? Berikutnya dari Desa Watu Kebo, jika dilampiri BLT, jika dari Desa Sumber Sewu, Pak, permohonan apa boleh TTE, Sekdes sampai camat. Ini saya tanya, apa Pak Kadesnya umroh ini tidak bawa HP ya? Entek paketannya paling. Nggak mungkin lah kalau Pak Kades nggak punya paketan. Ini nanti aja kita tanyakan nanti sama Bu Ida terkait tanda tangan Sekdes ini. Berikutnya dari Watu Kebo, jika di lampiran BLT-DD tidak disebutkan nominalnya, tapi di Perkades sudah diwarnakan, bagaimana? Tetap disebutkan saja di lampirannya ini. Mungkin yang dari WA ini tanya keseluruhan APBDes ini, cukup perdes dan lampirannya saja untuk persyaratan dana desa ini. Berikutnya ada lagi Mas, jika BLT penerimanya hasilnya tinggi apa boleh, tapi keadaannya sangat minus. Boleh, itu kan sudah termasuk sesuai dengan musdesnya. Disebutkan saja desilnya tidak apa-apa. Yang paling tahu kondisinya kan di pemerintah desa. Monggo, bisa disesuaikan itu. Untuk memperjelas lagi, biar tambah jelas, untuk surat permohonan pencairan dana desa tahap 1 mengetahui camat, apa tidak, Mas? Soalnya yang tahun kemarin tidak mengetahui camat. Bisa mengetahui camat, boleh. Selanjutnya, untuk teman-teman yang dalam proses upload dokumen, untuk DD cukup ya? Cukup nggih untuk dana desa? Oke, cukup. Cukup, Mas. Oke, berikutnya untuk teman-teman yang masih ketar-ketir ini siltapnya bisa realisasi apa enggak ini dalam proses upload dokumen alokasi dana desanya. Watu Kebo cair. Alhamdulillah kalau sudah cair. Teman-teman yang dalam proses mau upload, harap diperhatikan terkait dokumen yang permasalahan alokasi dana ini yang sering kali muncul dan ini yang menghambat teman-teman sendiri dalam realisasi pencairannya nanti. Pertama adalah APBDes ini mekanisme penyusunannya mulai rapat, BPD,
penyusunan RKPDes, penetapan RKPDes, evaluasi kecamatan, lalu penetapan APBDes. Ini kan prosesnya berurutan. Jadi otomatis tanggalnya ya berurutan. Kebanyakan teman-teman ini ada yang penetapan APBDes-nya terlebih dahulu, baru evaluasi kecamatannya. Ada yang evaluasi kecamatannya terlebih dahulu, baru pembahasan raperdesnya. Itu mohon sekali lagi dipahami bagaimana penyusunan APBDes. Jadi bukannya kita mempersulit, mboten nggih. Jadi kalau masalah-masalah prinsip seperti ini, kita otomatis mengembalikannya lagi. Ini karena masalah prinsip ini. Kalau sudah masalah mekanisme penyusunan ini sudah nggak bisa kita tolerir. Tapi terkadang namanya manusia juga, kita kadang juga teledor. Ada di beberapa kecamatan, misalkan desa A ini pekerjaannya, garapannya sama dengan desa C. Di desa A dokumen ini lolos, tapi di desa C dokumen ini nggak lolos. Ya mohon dimaafkan, mungkin rezeki ini desa A wis kadung dilolosno. Mungkin pas ngoreksi dokumennya desa C ini kita ngoreksinya 3:30 dan ngoreksi jam 8:30 itu kan beda. Mungkin Bu Ida ngoreksinya hari ini dari rumah ada masalah keluarga atau gimana, perasaannya beda waktu ngoreksi, atau Mas Gede pas ngoreksi berangkat dari rumah tadi dimarahin istri, kan beda juga. Mungkin Jadi sesuai dengan amal hari perbuatan kemarin. masing-masing lah. Nggih, monggo dikoordinasikan lagi lah. Kalau mungkin ada yang merasa, oh ini sudah monggo dikoordinasikan dengan yang ngoreksinya. Kita nggak menutup kemungkinan untuk itu kok. Bisa di WA langsung Mas Gedenya atau Bu Idanya atau sayanya bisa langsung dikoordinasikan lagi. Selanjutnya yang banyak ini ya, penerimaan pembiayaan di APBDes 2026 ini nggak sesuai dengan silpa APBDes 2025 di Siskudes. Jadi kita ngoreksi APBDes itu kita juga buka Siskudes, Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita juga buka Siskudes. Kita lihat laporan pertanggungjawaban di APBDes 25. Kita lihat silpanya berapa. Nah, baru kita buka APBDes-nya. Loh, kok penerimaan pembiayaan di tahun 2026 nggak sesuai. Ini juga hal seperti ini, hal yang fundamental. Otomatis jenengan harus, kalau Siskudes 2025-nya benar, berarti jenengan yang harus ngerubah APBDes 2026. Makanya dalam menyusun APBDes ini, ya mohonlah diperhatikan hal-hal yang seperti ini, karena ini adalah masalah yang krusial. Termasuk silpa DD-nya nanti di dokumen RAK itu kan ada APBDes bersumber anggaran. Silpa DD-nya, ADD-nya mohon juga disesuaikan. Berikutnya adalah yang juga sering kita tolak itu pernyataan yang ini, yang 1% ini siltap, 1% pemotongan siltap ini. Mohon itu lampirannya disesuaikan dengan Simapdes. Ada beberapa desa yang nggak sesuai dengan itu. Monggo kalau memang itu dalam proses, segera dikoordinasikan dengan Pak Hendra untuk adanya percepatan prosesnya. Selanjutnya adalah Perdes pertanggungjawaban APBDes agar dilengkapi dengan SK Camat tentang evaluasi perdesnya. Dan agar lampirannya itu disesuaikan dengan lampiran yang ada di perdesnya. Biasanya pasal-pasal terakhir itu ada lampirannya. Yaitu dilengkapi dengan itu.
Selanjutnya adalah untuk RPJMDes dan RKPDes agar sistematikanya dilengkapi. Ada yang cuma perdesnya aja itu diupload itu. Kita juga bingungan kan, nggak ada lampirannya. Khusus untuk desa-desa yang belum mengupload ADD ini, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Cukup nggih untuk ADD nggih. Ini ada lagi pertanyaan. Untuk tagging 2025 apa saja yang diupload? Stunting, ketahanan pangan. Yang diupload itu kalau nggak salah 2025 itu ada 8. Kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, stunting, proklim, PKTD, terus desa digital, dan potensi desa. Monggo mungkin kalau mau upload bisa tanya terlebih dahulu, biar nggak mubadir upload dokumen yang nggak dianggarkan. Soalnya sudah direkam di Pagu DD tahun 2025 itu di Omspan, tiap desa itu beda-beda. Yang RMAK-nya beda-beda tiap desa. Mungkin di desa A ada menganggarkan proklim mitigasi bencana, tapi di desa B nggak ada, tapi adanya teknologi informasi tiap desa beda-beda, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Dari desa Alian, bagaimana penerima yang desilnya tidak muncul dan tidak terdapat di DTSEN, tetap berdasarkan Korsek. Tadi sudah kita jelaskan, untuk yang tahu kondisi di lapangan paling detail itu adalah pemerintah desa. Monggo pemerintah desa sesuai dari Musdes, kakak penerima calon penerima BLT ini yang paling tahu keadaannya adalah pemerintah desa. Jika tidak ada di DTSEN, monggo diberi BLT, di SK-kan, tapi di keterangan. Tapi kakak itu terlebih dahulu usulkan di, lupa saya Pak, apa namanya tadi, di UGDK. Usulkan dulu di UGDK, perkara prosesnya nanti lama nggak apa-apa. Terus di keterangannya dituliskan sudah diusulkan di UGDK. Tapi kami mohon yang benar-benar Pak Alian, benar-benar kakak ini layak menerima. Karena yang tahu kondisinya memang pemerintah desa. Halo Pak Ken. Monggo. Kula Pak Lurah Untung Sukojati. Siap Pak Lurah. Iya, yang penting buat saya kalau itu sudah ada sekdes PS, ada yang mengkoordinir semua. Kalau buat saya jalan ini Pak Ken, jalan untuk hari raya, anak-anak banyak yang kecelakaan gara-gara jalan banyak berlubang. Mohon ditanggapi Pak Ken. Nggih Pak. Masalah jalan raya. Jalan. Iya. Untuk jalan desa monggo dimasukkan ke prioritas desa. Ya itu. Maunya secepatnya ini apa kalau ada Pak? Jalan desa Pak? Iya, untuk aspal yang lubang-lubang itu Pak. Ya monggo dianggarkan di prioritas desa. Kalau dana desa kan bisa dianggarkan untuk prioritas desa. Iya. Ya udah, gitu aja Pak. Ya. Pak. Sehat terus Pak. Sehat Pak.
Selanjutnya, di Permen Desa tidak ada penjelasan bahwa BLT dianggarkan maksimal 3 bulan. Yang ada dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. Oke. Untuk pembayarannya ini, kami mendapatkan info dari rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kemarin bahwa pengertiannya itu seperti itu. Paling banyak, paling maksimal itu 12 bulan. Halo Pak Ken. Kalau maksimal 3 bulan, maksimal 12 bulan itu bisa diartikan bahwa 10 bulan boleh. Ya, Pak Ken, itu untuk BLT itu di APBDes kemarin kita kan sudah membuat, artinya penerima itu sekian orang selama 12 bulan. Tadi Pak Ken menyampaikan bahwa itu maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan itu apa tidak cara pembayarannya maksimal 3 bulan gitu Pak Ken? Sama dengan tahun yang kemarin. Enggak, kalau itu penyalurannya, pembagiannya itu loh Pak. Ya, itu kan maksimal 3 bulan bisa diberikan maksimal 3 bulan. Tapi jangkanya itu berarti kan tetap 1 tahun. Artinya satu penerima itu dibuat 1 tahun. Maksimal itu Pak. Maksimal nggih. Boleh 11 bulan, boleh 10 bulan. Oke, kalau kita itu di APBDes kemarin itu sudah selama 1 tahun. Kalau misalkan nanti kita menambah jumlah penerima, berarti kan harus membuat perubahan APBDes. Misalkan jumlah penerimanya, kan gitu Pak Ken. Nah, terus jumlah yang kemarin di APBDes itu kan sudah kita buat 300, satu penerima 300 per bulannya. Apakah nanti bisa, misalkan itu untuk agar penerima itu lebih banyak lagi, kita buat 200, tetapi pemberiannya logikanya kan setelah perubahan APBDes kan gitu. Apa bisa seperti itu? Nggih, paham saya. Ini BLT tahun 2026 ini kan skemanya baru ini Pak. Iya, kita DPM ini ngerjakan realisasi itu juga menggunakan sistemnya Kementerian Keuangan, yaitu OMSPAN Pak. Secara teori harusnya bisa Pak, cuman kita nanti inputnya itu yang berubah dari 300, misalkan dari 300 ke 200, tapi orangnya bertambah. Nggih, semoga bisa. Semoga kita nanti di sistemnya bisa. Iya. Ya, berarti menunggu petunjuk lebih lanjut Pak Ken kaitan dengan itu. Tetapi kalau memang tidak bisa ya kita sesuaikan dengan yang sudah di APBDes kan itu. Jumlahnya berapa kali 1 tahun, kemudian pemberiannya maksimal 3 bulan. Saya pribadi lebih enak gitu Pak, soalnya nanti saya nggak bolak-balik nginput datanya. Siap, Pak Ken. Gitu. Siap Pak Ken. Terima kasih. Berikutnya untuk pengajuan darurat permohonan apakah dicantumkan juga besarannya pencairan tahap 1? Untuk pengajuan, monggo dicantumkan bisa, tidak dicantumkan bisa, langsung tuh kata-katanya mohon untuk pencairan, proses pencairan dana desa tahap 1 gitu aja, tidak apa-apa. Selanjutnya izin bertanya Mas Ken, apakah juga berpengaruh terhadap pencairan dana desa terkait penyertaan modal BUMDes yang belum digunakan, mengingat proses AHAUS belum selesai
Sementara BUMDes Kedungrejo masih berstatus pengajuan perubahan. Saya rasa ini nggak ngaruh ya. Maksudnya ini gimana? Berarti silpanya besar ini, belum ditransfer ke BUMDes ini. Saya rasa nggak ngaruh ini, nggak ada pengaruhnya. Selanjutnya, dari belum dicek kembali Mas ADD-nya. Sudah ditransfer ke BUMDes-nya. Oh, enggak. Saya kira enggak pengaruh itu. Nanti kan pertanggungjawabannya yang BUMDes yang bertanggung jawab itu. Pemerintah desa bertanggung jawabnya kan ditransfer itu aja. Ada apa-apa di BUMDes nanti yang tanggung jawab BUMDes. Monggo ada lagi yang ditanyakan? Ada beberapa teman juga yang kesulitan dalam mengakses Siskudes tahun 2025. Ini bisa dengan cara teman-teman menghapus konfig yang ada di Siskudes 2025 dan diganti dengan konfignya Siskudes 2026. Kalau masih belum bisa, monggo minta Siskudes di desa lainnya. Atau bisa ke kantor DPMD, nemu Ibu Ida. Selanjutnya ini ada beberapa desa yang mau merevisi APBDes-nya, bukannya mau merubah pagu atau apa, terjadi kesalahan inputnya. Bentar, mohon izin. Ya, satu jalan terus. Oke. Ada beberapa desa yang mau memperbaiki APBDes-nya, tapi kecamatan tidak bisa unposting. Jadi sebagai kontrol kita untuk tahun 2026 ini, untuk buka kunci Siskudes, kontrolnya ada di admin, di DPMD. Oleh karenanya terkait teman-teman yang mau memperbaiki APBDes-nya, monggo minta bantuan kecamatan. Jadi karena yang posting dan unposting itu kecamatan, yang berkirim surat ke DPMD itu adalah kecamatan. Ini kita lakukan karena ada beberapa pengalaman tahun lalu yang kurang mengenakan. Ada desa yang tiba-tiba ada kecamatan yang tanya ke kita, kok ada desa ini APBDes-nya sudah diupload, padahal kecamatan merasa belum ngupload. Akhirnya kontrol kunci ini kita ambil kembali. Ada juga beberapa kecamatan yang kontrol kuncinya ini, passwordnya ini juga dipegang orang lain yang nggak berkepentingan. Apa itu temennya atau apa. Jadi desa itu nggak menghubungi kecamatan, tapi menghubungi yang bersangkutan langsung. Paham nggih untuk perbaikan dan unposting ini ya? Kita ingatkan lagi, monggo teman-teman ngisi daftar hadir di link yang sudah disediakan.
Selanjutnya, 1 minggu lebih belum dibuka IPM. Oh, nggih, sabar dulu. Makanya terima kasih sudah Wis diingatkan. ini langsung dibuka wis. Nanti kan. Berikutnya ini ada lagi, Mas, untuk Perdes pertanggungjawaban APBDes, apakah disertakan dokumen-dokumen evaluasinya yang dicentang itu? Oke, untuk mempermudah teman-teman juga sekalian semuanya yang belum upload dokumen alokasi dana desa untuk Perdes pertanggungjawabannya, cukup Perdes dan lampirannya sesuai yang ada biasanya di pasal-pasal terakhir itu, dan yang penting ada SK camatnya. Ini ada lagi yang baru tanya ini, sama kemarin ini, sama yang tadi nih. Mas, BLT-nya apa benar maksimal? Boleh tidak 300, maksimal 3. Oke, menjelaskan lagi nih akhirnya ini. Untuk BLT tahun 2026 ini besarannya maksimal 300, boleh kurang dari itu. Dan besarannya agar dicantumkan di lampiran perkadesnya atau SK-nya. Jangan lupa di lampiran juga diberi keterangan sumber data penerima tersebut. Dari DTSEN, desil berapa, atau kalau nggak masuk DTSEN, usulkan di UGDK, dan keterangannya ditulis sudah diusulkan di UGDK. Ini juga. Untuk upload dokumen rekap yang RMAK 2026, apakah semuanya? Untuk DD 2026, ini bukan rekap tagging RMAK ya, tapi rekap prioritas nasional. Ada sekitar 6 kalau tidak salah. Teman-teman ngambilnya di laporan penganggaran, cukup rekapnya saja. Nah, nanti kalau yang tahap 2 ngambilnya di laporan pertanggungjawaban. Kalau pengajuan ini kita input anggarannya saja di sistem. Jadi cukup penganggarannya, cukup laporan penganggaran, rekap penganggaran di taggingnya. Saya juga mengingatkan lagi untuk output fisik dana desanya yang tahun 2025 agar disesuaikan. Bahkan untuk form pengajuan DD, saya juga lupa ini, monggo dicari sendirilah untuk form pengajuannya. Berikutnya, karena Bu Ida sudah datang, monggo bisa dilanjutkan untuk pengelolaan keuangannya. Monggo Bu Ida, waktu dan sempat kami persilakan. Sebelumnya tadi teman-teman ada yang tanya, mohon kalau Bu Ida
mengoreksi ADD yang sabar dan dipermudah. Ini masih utuh ya pesertanya? Ada berapa sekarang? Ya. Masih lengkap? 100? Oh, 244. Oke. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. ini termasuk luar. Halo. Termasuk Zoom yang paling banyak ini yang kita ngundang hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini memang tadi ada rapat dengan pimpinan kami, dengan Pak Bram, terkait rencana ke depan dan evaluasi kegiatan-kegiatan DPMD yang akan direncanakan di tahun 2026 ini, progres-progres yang terkait dengan Pilkades dan juga yang lain-lain, lomba-lomba desa mungkin. Jadi kami tadi sudah Pak Ken tak suruh mulai aja karena memang sebetulnya Pak Ken juga dan teman-teman ini memahami. Makan pikiran ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya ke inti, tadi kan sudah disampaikan dengan Pak Ken, oleh Pak Ken, materi-materinya terkait dengan juga penetapan APBDes ya, mekanismenya sudah nih. Nah, sebetulnya saya bisa kok cepat untuk menyetujui pengajuan ADD-nya, ya. Cuman tolong ini yang kadang-kadang mekanisme mekanisme penetapan dari APBDes itu yang selegenci. Selegenci bisa terjadi karena mungkin kegiatan itu dilaksanakan memang. Cuman sebetulnya sudah dilaksanakan di bulan September atau November, tapi baru dilaksanakan di Desember atau bahkan di Januari. Saya memahami walaupun tidak ada desa atau kecamatan yang menceritakan kepada kami, kami bisa membaca bahwa kebanyakan APBDes itu perdesnya penetapannya di antidatir semuanya. Ya. Oke. Jadi tolong kalau di antidatir itu pasti naruh tanggalnya pasti selegenci. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait besaran. Ya, terkait besaran. Kadang-kadang saya memang tidak lihat besarannya sesuai dengan SK apa enggak. Saya ACC aja, yang penting sudah ada rekap untuk pengajuannya, kwitansinya sudah betul. Nanti biarkan BPKAD yang bekerja gitu. Cuman kadang-kadang saya juga melihat. Nah, cuman kalau BPKAD yang bekerja, akhirnya kami 2 kali kerja untuk penerbitan tanda terima dokumen. Nah, gitu. Ya, tapi karena yang TTE saya sendiri ya 2 kali TTE enggak apa-apa gitu. Cuman dia aja sering-sering gitu ya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan Intercept. Ini yang paling krusial, ini Intercept terkadang itu sama SIMAPDES-nya enggak sesuai. SIMAPDES-nya belum disesuaikan siltabnya dan belum dilakukan verifikasi evaluasi oleh kami, tapi Intercept-nya sudah muncul siltab yang baru. Selanjutnya RPJMDes. RPJMDes itu sudah dibuat tahun 2024. Ada yang 2024, 2025. Mulai 21 juga ada yang 2020 juga ada. Kami sebetulnya nggak mungkin menolak. Ya. Sekarang saya nggak akan menolak, saya akan merem RPJMDes dan RPJMDes-nya, tapi tolong. Ya. Kadang-kadang ada yang saya terima tapi saya kasih catatan. Karena lucu, ini sudah ditetapkan tapi saya tolak. Tapi kami menolaknya itu bukan isinya Bapak Ibu sebetulnya. Ya. Yang jenengan upload ini tidak lengkap. Contoh yang paling dengan teman-teman desa. Di-upload cuman perdesnya. Sampai dengan Musdes. Tapi lampiran-lampirannya tidak sesuai dengan sistematik.
Di situ ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6 kadang-kadang itu penutup. Tapi ada yang cuma sampai bab 5 tiba-tiba, nah ini. Kalau sekarang saya merem, sudah nggak akan saya lihat. Oke. Nah, sebetulnya kenapa saya nggak akan nemen-nemen? Ya, saya nggak akan nemen-nemen. Tadi habis koordinasi juga sama pimpinan. Karena itu sudah melalui verifikasi kecamatan yang harusnya itu sudah betul. Ya. Cuman kami ini kan membantu kecamatan. Nah, yang paling parah adalah Nyun Sewu ini teman-teman yang kasih PMK yang hari ini hadir. Mohon jika evaluasi APBDes, kalau sekarang mungkin sudah selesai semua ya evaluasinya tahun depan. Nanti di Desember, tolong kalau evaluasi APBDes sistemnya juga dicek. Jadi antara hard copy dengan sistem harus sama. Seluruh yang dilihat adalah seluruh yang berhubungan dengan APBDes. Lampiran APBDes-nya, penjabarannya, kemudian rencana anggaran kasnya dan lain-lain. Okay. Ini ada, kalau rencana anggaran kas itu jumlah akhir itu harus 0 karena uangnya yang penerimaan itu harus dibelanjakan sampai dengan habis. Itu kalau perencanaan kan seperti itu. Ini harus 0, jangan sampai enggak 0. Akhirnya kalau sudah enggak 0 kami tolak buat permohonan unposting. Nah, itu. Ini sebetulnya kami juga lucu. Kami sempat kemarin ke Kemendagri ya agak-agak curhat ya. Ini kan lucu kalau misal yang posting yang evaluasi kecamatan, yang posting kecamatan tapi unpostingnya DPMD. Akhirnya sekarang alhamdulillah di 209 aplikasi Siskudes 209 ini kami sudah bisa melimpahkan kembali untuk posting dan unpostingnya di kecamatan lagi. Okay. Dan pagi ini tadi kami sudah minta izin kepada pimpinan dan beliau menyetujui sehingga nanti kami akan setting ulang untuk posting dan unposting kembali ke kecamatan. Jadi nggak usah kecamatan buat surat permohonan unposting lagi. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu yang ini mohon perhatian untuk yang bendahara desa. Ini yang banyak terjadi selama ini di dalam pelaksanaan atau pengelolaan keuangan yaitu adalah yang tidak sesuai dengan perencanaan adalah rencana anggaran kasnya. Jadi tolong diperhatikan rencana anggaran kas ini, ya. Ini juga nanti tolong teman-teman kecamatan juga menyampaikan kembali ke menegaskan kembali kepada KUR Keuangan, ya, bahwa rencana anggaran kas ini dibuat sebagai pedoman pencairan anggaran. Jadi kalau rencana anggaran kasnya sudah di bulan Maret, ya harus cairnya di bulan Maret. Seperti itu. Karena ini inspektorat ini sekarang fokus juga ke rencana anggaran kas. Ya, banyak sekali yang menyimpang, yang tidak sesuai. Jadi ini betul-betul KUR Keuangan, ya, ini yang membuat rencana anggaran kas kan KUR Keuangan. KUR Keuangan sebelum membuat atau menyusun rencana anggaran kas ini harus koordinasi dengan masing-masing PK. Nah, untuk kegiatan A, ini PK-nya si A, ini rencananya pelaksanaannya kapan? Oh, April. Oh, berarti nanti anggarannya cair April atau Mei. Nah, itu kan harus disesuaikan begitu Bapak Ibu nggih. Jadi sementara untuk tahun ini kami masih belum mengunci untuk anggaran kas. Mungkin tahun depan bisa jadi kami akan mengunci untuk anggaran kasnya. Jadi memang harus koordinasi. Ya, harus koordinasi. Kemudian terkait dengan lampiran, dengan perdes pertanggungjawaban. Peraturan desa itu wajib untuk dievaluasi. Ya. Termasuk dengan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes. Kemarin ada yang mungkin ya, kami sudah lelah, jadi ada desa yang nggak ada evaluasi kecamatan kami loloskan.
Tolong yang lain nggak usah ikut-ikut. Maksud saya diprotes, yang ini boleh loh Bu, ini nggak ada nggak apa-apa. Sebetulnya kalau diingatkan itu kan ya bersyukur gitu, lebih lengkap ya. Mekanismenya berarti semua dilalui begitu. Kemudian mungkin tadi sudah disampaikan ya, Silpa yang tahun lalu ya itu angkanya harus sama dengan penerimaan pembiayaan yang APBDes tahun yang akan digunakan tahun 2026. Jadi yang kemarin Silpa 2025-nya berapa? Nah, penerimaan pembiayaan untuk APBDes 2026-nya itu angkanya harus sama. Jika ada selisih ya, karena ini kan kita semuanya kan dilalui atau dilakukan melalui digitalisasi. Terkadang mungkin ada pajak yang belum terekam di Siskudesling karena mungkin ada permasalahan di CMS-nya, tapi sudah terbayar. Itu jenengan bisa catat di CALK, ya kalau tidak sesuai. Tapi nggak mungkin kan, nggak sesuainya itu sampai sekian juta, sekian puluh juta. Nah, ini ya harus dijelaskan. Jadi minimal itu ada kalau memang tidak sesuai ya terkait dengan mungkin dengan bunga bank dan lain sebagainya itu boleh ya. Silakan dicatat di catatan atas laporan keuangan. Kemudian selanjutnya lampiran perdes pertanggungjawaban, tolong Bapak Ibu cek Perbub 17 tahun 2019 tentang pedoman pengolahan keuangan desa. Ya, ada laporan realisasi, ada yang rekapitulasi laporan realisasi, ada laporan realisasi APBDes, ada catatan atas laporan keuangan, ada program sektoral, ada aset dan lain sebagainya. Ya, tolong dilengkapi. Tapi saya nggak akan ini kalau nggak lengkap ya paling saya komentar. Tidak kedengaran, Bu. Mati, Bu. Suaranya hilang, Bu. Suaranya mati, Bu. Bu, suwantene mboten mireng. Oke, mati. Cek. Sudah oke ini suara saya? Baterainya habis mungkin, Bu. Ya, sudah, Bu. Habis paling itu, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Mohon maaf. Jadi tolong tadi matinya sampai mana ya? Kalau pengen cepat ADD-nya teliti juga ke desa. Desanya teliti. Suratnya sudah dikasih tanggal apa belum? Ya, sekarang APBD saja loh. Yang mengingat itu banyak sekali, misal peraturan desa nomor sekian, nomornya titik-titik. Ngapain dicantumkan kalau memang enggak ada. Ya. Jadi itu. Tapi itu saya merem sudah. Ya, saya enggak cek, tapi tolong tanggal alurnya. Jadi perlu ini ya disepakati, diperhatikan bahwa musyawarah desa untuk rancangan APBDes ini dilakukan lebih dulu. Lingkup BPD. Kemudian nanti untuk ini kan lingkup BPD untuk apa ya? Mendata inspirasi masyarakat. Setelah itu dibahas, diusulkan ke pemerintah desa. Ada pembahasan kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan bersama, ini baru dievaluasi. Bukan dievaluasi dulu, baru disepakati. Ini masih ada ini. Satu kecamatan dievaluasi dulu, baru disepakati. Kalau misal mati lagi, Bu.
baterainya mungkin habis. Iki kan lihat. Itu Jadi kalau misal cek, udah masuk. Jadi kalau misal hasil evaluasi camat itu ada camat yang tidak berkenan atau ada revisi, baru itu disepakati lagi, dibahas lagi bersama BPD. Ya, jadi kalau ada penolakan atau hasil evaluasi ada revisi, itu berarti kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintah desa itu 2 kali. Sebelum evaluasi dan setelah evaluasi. Oke. Kemudian diajukan evaluasi lagi pada camat, kalau oke ditetapkan. Kalau ada revisinya 3 kali, ya 3 kali kesepakatan bersama tuh. Jadi gitu, nggih. Tolong ini tanggalnya diperhatikan. Kalau memang misal tanggal 31 Desember itu belum ditetapkan APBDes-nya, nggak usah lah ngadi-ngadi anti datir. Ya. Bahasanya kok keren banget ini ngadi-ngadi. Ya. Nggak usah anti datir, kecamatan tolong, sesuai real aja. Ya. Sebetulnya kalau di Permendagri ataupun Perbup itu maksimal 31 Desember, itu agar pemerintah desa itu mekanismenya RKPDes-nya itu nanti di Juli, penetapannya pembahasan RKPDes di Juli, penetapannya di September, sekaligus nanti September itu sebelum menetapkan juga nanti mungkin menyusun RAP, kemudian itu berjalan terus sampai dengan penetapan APBDes 31 Desember. Ya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, kayak kemarin Bu, DD-nya baru tanggal 29 Desember diinfokan. Nah, tapi kan pembahasan itu sudah berjalan. Tinggal ngurangi aja yang mana yang bisa dikurangi. Tinggal menyesuaikan aja DD-nya yang. Masih ada waktu 2 hari. Dari ke 31 Desember. Kalau kemarin kan evaluasi itu cukup, mungkin evaluasi, oh ini kegiatannya sesuai, oh ini penggunaan sumber dananya sudah sesuai, nggak ada yang menyimpang dari peraturan dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin, oh ini penggunaan DD-nya, itu evaluasi kecamatan kan untuk kebanyakan yang harusnya yang itu yang dipastikan. Penggunaan dari masing-masing sumber dana. Tapi real, apalagi tahun-tahun kemarin, tapi tidak disampaikan juga nanti ke depan mungkin dana desanya balik lagi kan nggak tahu ya. Tahun-tahun kemarin itu banyak penggunaan sumber dana yang menyimpang daripada ketentuan. Itu Bapak Ibu. Kami mohon bantuannya untuk rencana anggaran kas. Kemudian tahun ini Bapak Ibu harus sudah mulai terkait transaksi non tunai, ya. Usahakan semuanya transaksi non-tunai, karena perbubnya kami sudah harmon, tinggal nanti penetapan. Perbubnya kami sudah harmon, sudah disetujui, tinggal nanti penetapan. Ya, Bapak Ibu, semua transaksi desa, semua non-tunai, termasuk BLT. Kalau yang BLT, monggo nanti dikomunikasikan sama bank pembantu. Ya, bisa buka buku difasilitasi kapan mau disalurkan, nama-namanya diinfokan ke bank Jatim Pembantu supaya disiapkan bukunya, nanti penyalurannya sekalian nanti memberikan buku tabunganku tanpa biaya admin. Cuman awal setoran harus ada 20.000 kalau nggak salah. Ya, nanti misal BLT-nya dapat 300, maka yang bisa diambil di pertama, di bulan yang pertama, atau tarikan pertama itu adalah 280. Gitu. Yang penting ada sisa, di situ terkunci 20.000. Kalau nggak salah 20.000. Tanpa biaya admin, kecuali yang bersangkutan mau pegang ATM. Itu ada biaya admin. Ya, jadi semuanya sudah nggak ada lagi. Dan ini yang perlu dicatat,
teman-teman desa, ya, sekarang ini jenengan tolong betul-betul tertib. Jangan ada lagi transaksi yang ke perangkat. Non tunai, yang penting perangkat. Harus ke penyedia. Kalau penyedianya nggak punya rekening Bank Jatim dan tidak mau diarahkan, jangan dipaksa. Biar dia pakai rekeningnya dia sendiri, tapi dengan catatan biaya adminnya dibebankan atau dipotong dari nilai yang ditransfer. Ya, jangan ada lagi. Kami kemarin mengusulkannya ada angka yang bisa tunai, tapi tidak tahu nanti hasil Harmon kemarin disetujui apa enggak, saya lupa. Jadi sementara kalau bisa jenengan bisa non tunai, semuanya non tunai. Usahakan semuanya non tunai. Jangan ada yang ditransfer ke rekening perangkat, kemudian diminta lagi sama kepala desanya. Ya. Kalau terjadi seperti itu, ya resiko memang ditanggung oleh pemerintah desa. Karena itu rawan sekali penyimpangan. Kalau nanti terjadi penyimpangan, maka ya saya harus siap lagi dipanggil kejaksaan. Ini masih ada yang proses ini satu desa. Karena polanya juga seperti itu. Ya. Ditransfernya ke rekening, tarik sama kepala desanya, dibayar apa enggak, ada yang tahu. Nah, kalau sudah dibayar pasti nggak ada tagihan, nggak ada yang lapor. Tapi kenyataannya ini ada yang nagih, ada yang lapor. Berarti kan nggak dibayarkan. Itu. Jadi tolong, wah nggak bisa tolong Sekdes, kemudian PPKD, Sekdes selaku koordinator, PPKD dan PKPK ya. Ini tolong betul-betul sama-sama menjaga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan sampai pelaporan ya, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggarannya juga ini tolong betul-betul sama-sama menjaga supaya tidak ada lagi penyimpangan laporan-laporan terkait penyimpangan yang ada di desa. Mungkin sementara dari saya itu, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Bu, bisa resen. Sebentar, Bu. Kalau nggak ada, dari karetan, Bu. Bisa langsung saya tutup. Dari karetan, Bu. Bu, kalau menganggarkan BBM ambulan ditransfer ke siapa, Bu? Nah, jenengan kan ada ini, ada POM di sekitar atau Pertamina, ya. Jenengan monggo ada kerjasama, menjalin kerjasama. Jatahnya berapa setiap bulannya? Jenengan kerjasama dengan POM tersebut. Kemudian nanti yang berangkat, ya, yang dapat yang mau diisi BBM-nya itu dapat kupon. Nanti nagihnya bisa setiap bulan POM-nya. Ya, itu harus kerjasama, mengundang POM-nya, seperti yang dilakukan di SKPD. Kecamatan juga seperti itu. Mungkin nanti kecamatan bisa melakukan pendampingan bagaimana proses untuk pembelian BBM. Ya, jadi ada kerjasama, dijalin dulu kerjasama. Mekanisme pencairan non tunai tahun 2026 Bu terkait dengan Siskudil. Ya, oke. Ini Siskudeslinknya, Mas Gede? Di grup Siskudes sudah ada. Oh sudah, nanti dibagi ya berarti ya? ya. Oh ya, coba dibuka nanti di grupnya Siskudes yang kabupaten, Siskudeslink ya. Yang ada Bang Jatim juga ya. Iya, Siskudes kabupaten toh? Ya, nanti dibuka. Kayaknya sudah di-share di situ. Oke. Nah, ini kalau pembayaran listrik, ya, untuk pembayaran listrik, mungkin ini masih di angka kecil, jadi bisa ini. Kalau untuk honor kader semua, ya, nggak bisa pakai perwakilan koordinator, nah, monggo, yang penting di SK-kan. Koordinatornya, silakan. Ya, yang penting bukan nanti koordinatornya ada
ada main-main dengan koordinator, jangan sampai. Desa Grogol mau petunjuk untuk mekanisme pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu bisa. Jangan nanti minta tolong Bang Jatim ya untuk mentransfer. Bisa. Jadi tetap non tunai walaupun tidak melalui CMS, itu tetap namanya non tunai. Ya, transaksi yang tidak dilakukan dengan pembayaran uang tunai itu namanya non tunai. Ya. Tapi untuk yang sesama Bank Jatim harus melalui aplikasi CMS. Begitu. Ya untuk BPJS oke ya. Ini nanti minta tolong Bank Jatim bisa sudah. Bank Jatim jadi beda bank. Nanti komunikasi sama BPJS Nakernya terkait dengan biaya admin. Nanti kami juga akan mengkoordinasikan itu dengan BPJS Naker. Insentif RW sama pakai tabunganku. Ya, sama pakai tabunganku. Dari Karetan, Bu. RK-nya kan biasanya 3 bulan minimal, nggak pernah tahu setiap bulan. Bu, kalau dulu mau tanya, Bu. Dari Karetan, Bu. Khusus untuk digitalisasi desa, oke. Belanja 3 alat nanti akan dibuatkan surat oleh Pak Freddy, spek PC yang akan digunakan. Kita pakai spek PC touchscreen yang murah dulu. Karena ini untuk uji coba. Okay. Upah tukang juga ditransfer. Ya, upah tukang. Jenengan silakan upah tukang itu dibuat setiap 4 hari. Dia kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat proses untuk 4 hari. Jumatnya gimana, Bu? Jumat nanti masuk di minggu berikutnya. Ya. Itu kalau upah tukang. Pakai koordinator bisa. Ya sebetulnya bisa-bisa saja, tapi jangan terus dibuat main-main. Ya, tapi saran saya lebih baik lebih baik ditransfer ke masing-masing. Untuk Icon Plus sama dengan yang BPJS Naker tadi. Okay. Nanti Bang Jatim minta, tapi sampaikan BPJS Naker bahwa biaya adminnya sampaikan kami dipotong dari itu. Nanti kami juga akan menyampaikan juga ke Icon. Kalau nggak mau ya berarti nanti saya ngancamnya ke Icon Plus ya kerjasama dengan desa di Banyuwangi putus. Karena sulit kalau nggak mau. Ya. Kemudian Bapak Ibu terkait upahnya tukang, nanti mungkin kami akan mengundang Bapak Ibu Zoom lagi untuk mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja. Para pekerja yang mendapatkan upah. Itu tapi tidak per bulan Bapak Ibu, nanti selama bayar sekali untuk selama dia bekerja. Ya, misal pekerjaan itu selesainya 30 hari, ya sudah dia bayar sekali, desa bayar sekali untuk seluruh pekerja, murah Bapak Ibu, cuman 200-an sekali aja, dan itu bisa dimasukkan di RAB. Ya, sepertinya kita tunggu suratnya dulu. Itu nggih Bapak Ibu, itu yang resen siapa itu Mas? Geladak. Dari Karetan, Bu. Monggo Geladak. Dari Karetan. Yang mau ditanyakan? Oke, Bu, Desa Geladak dulu ya, Bu ya. Oke, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Oke, Bu Ida, saya tadi tertarik jenengan. Sebentar Mas, suaranya masih kecil banget. Oke. Sampun Bu, sudah jelas? Halo? Halo, Assalamualaikum. Sudah jelas Bu? Coba lagi Mas. Oke. Ya, sudah jelas Bu? Sudah jelas Bu? Udah. Oke, Bu Ida, mohon maaf. Tadi saya tertarik jenengan menjelaskan bahwasanya kita transfer ke non-bank Jatim bisa ya Bu ya? Bisa. Ya. Apakah di CMS Susquidesnya atau CMS linknya sudah disediakan Bu? Oh. Untuk transfer lain bank Bu? Tadi kan saya sampaikan, nanti jenengan untuk transfer
yang tidak sesama Bank Jatim, pemerintah desa minta bantuan kepada Bank Jatim. Nah, ini berarti kan di luar JMS. Tadi sudah saya sampaikan, untuk yang transfer yang beda bank itu tidak melalui JMS, tapi yang sesama Bank Jatim baru melalui JMS. Itu nggih. Berarti pakai pemindah bukuan itu berarti ya Bu ya, yang Iya, manual itu ya. betul. Oke. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Dari Karetan Bu. Dari Karetan. Oke, monggo Pak Sek. Hanya Bu, minta dispensasi saja. Karena kan rencananya kalau penyaluran uang itu lewat Bank Jatim, sementara banyak RT RW dan kader posyandu yang belum punya rekening Bank Jatim. Kalau nanti bareng-bareng sekecamatan, Bank Jatim pasti pusing. Umpamanya sebelum itu dilaksanakan setelah Lebaran, boleh atau enggak? Jadi yang sebelum Lebaran ini kita salurkan tunai saja. Jadi caranya begini, desa menginformasikan ke Bank Jatim Pembantu. Oke, kapan rencananya akan disalurkan? Nanti Bank Jatim yang noto jadwalnya. Nanti mungkin bisa difasilitasi oleh kecamatan untuk membuat jadwal penyaluran. Ya. Kalau ini kan kalau saya bilang misal, oh ya silakan tunai, ternyata besok perbuknya ditetapkan, berarti jenengan melanggar perbuk. Itu. Oh iya, yes. Oke Bu, namanya juga usaha Bu. Bu, Ya nggak apa-apa, namanya usaha. Bu, Tegal Delima Bu. Ada lagi? Tegal Delima Bu. Oh ya, Tegal Delima, monggo. Nggih. Terkait proyek Bu, oke lah mungkin kami bisa kalau untuk HOK mungkin kami usahakan untuk koordinasi dengan pekerjanya untuk transfer ya, untuk membuat rekening. Tapi permasalahan di desa kami itu agak kompleks. Misalnya Bu, mohon solusi. Misalnya tentang penyedia barang bahan baku. Kalau kita hanya butuh misalnya itu gorong-gorong 2 Bu, sedangkan si penyedia itu kan tidak punya rekening Bank Jatim. Apa harus bikin dulu atau bagaimana, kan sulit Bu, nantinya kita malah tertunda untuk bekerja. Jadi, mohon petunjuk Bu. Ya. Pemerintah desa bisa memfasilitasi penyedia tersebut, calon penyedia tersebut, ya. Pakai tabunganku bisa. Itu dijelaskan. Kalau tabunganku bagaimana, kalau yang tabungan SIM Peda bagaimana, begitu. Dan dijelaskan juga bahwa desa itu harus atau diwajibkan transaksi non tunai. Nggak bisa tunai. Itu sampaikan seperti itu supaya kalau jenengan oh iya sudah tunai, berarti jenengan nanti akan jadinya melanggar ketentuan, kan begitu. Ya, jadi diarahkan, dibantu. Nah, iso diterno ning gone bank. Sebenarnya sudah begitu Bu yang kami lakukan, tapi rata-rata itu ya hampir semua itu pakai yang lain. Malah nggak mau. Pakai penyedia yang lain yang mau. Kita sampai udah keluar desa tetap nggak mau Bu. Ini nanti ini latihan Bapak Ibu ya. Bisa jadi ke depan nanti harus ada surat referensi bank. Bisa jadi kan? Kalau ini kami ini kan harus ada surat referensi bank. Itu yang keluarkan Bank Jatim. Kalau di Banyuwangi karena kalau sudah itu wajib malahan harus Bank Jatim. Arahkan juga kalau mereka nggak punya buku rekening ya bukalah salah satu bank yang mereka pengen yang mana kalau nggak mau Bank Jatim. Tapi resikonya ya biaya adminnya dibebankan kepada penerima. Oke, ini Desa Tembok Rejo. Jumlah RT RW ku 229 orang. Kader posyandu 165 orang. Nah, apalagi jenengan nek ngedumi situ-situ, tambah belenger iku, keteng tangan ini ya. Monggo datanya jenengan kirim ke Bank Jatim. Tadi sudah saya sampaikan.
Nggih. Koordinasi sama Bank Jatim. Nanti Bank Jatim yang akan mentransfer, duduk tangannya sampai dewe yang transfer. Kalau untuk yang seperti ini, makanya jenengan kirim data orangnya, ya, by name, by address, jelas. Nanti Bank Jatim ada solusi. Ini saya lupa ngundang Bank Jatim. Nanti ke depan kita akan undang Zoom lagi, Bank Jatim dan BPJS Tenaga-Kerjaan juga. Tembok Reja bagaimana? Oke? Halo Tembok Rejo. Yes, oke lah. Gawe nyelot abot. Gajinya nyelot Oke, enten. insya Allah Bu siap. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bu Ida dari Bajamati, kembali lagi ke pengajuan DD tahap 1. Itu permohonan. Bajamati, sebentar Mbak. Suaranya masih. Ya, Bajamati coba. Kembali lagi ke permohonan pencairan DD Bu Ida. Untuk permohonannya, surat permohonan itu dituliskan alokasinya atau tidak Bu? Kalau yang tahun kemarin kan ada alokasinya juga, ada nilainya. Ya ada deh mestinya, karena kan 1 tahun 300 berapa 70 sekian, kan itu juga bertahapan. Oh siap. Berarti efeknya ini Dok, kalau yang lain bank bisa, tapi Bank Jatim yang transfer ya, bukan dari pihak kita toh. Apa ini? Ya, RT RW ya. Satu-satu ya Bapak Ibu. Ini masih ada Bajul Mati tanya, saya jawab. Tolong. Wetan, mut se. Ya, Bajul Mati. Sudah Bu Ida. Sudah Bu Ida. Sudah ya, oke. Ini Desa Ringin Telu. Tadi icon juga sudah saya sampaikan. Nah, jadi modelnya pemindah bukuan. Kemudian Tambong, semua transaksi non tunai untuk tahun ini sudah masuk wajib atau masih sunnah. Selama perbuknya belum ditetapkan ya sunnah. Ya, tapi kan kita ditetapkannya tidak tahu ini. Misal jenengan rencana besok ada pencairan, tak buat ini aja tunai, jenengan realisasinya besok itu realisasinya siang, ternyata besok pagi sudah ditetapkan, yang nggak ada salahnya juga. Toh duit uangnya kan juga sama-sama diterima oleh yang penerima, yang berhak menerima. Okay. Taman Sari koordinator. Ya, monggo tapi di SK-kan ya. RT RW punya rekening masing-masing. Monggo perso. Tapi kalau saya koordinator jangan perangkat. Ya. Kalau punya rekening masing-masing malah bagus. Kalau koordinatornya perangkat ini salah sudah. Ada lagi Bapak Ibu? Gak ada? Satu. Gandrung Sewu transfernya gimana Bu? Nah Gandrung Sewu untuk apa dulu? Kalau misal jenengan untuk Mamin, kan bisa disediakan ditransfer kepada penyedia, kepada warung. Misal untuk make up, kan bisa ditransfer ke tukang make up-nya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa Gandrung Sewu itu bukan bantuan keuangan kepada panitia. Nggak ada. Okay? Tidak bisa ke panitia. Kalau panitia mau mengkoordinir nasinya mungkin, ya monggo, nanti berarti panitianya harus memberikan nota kepada desa, nanti transfernya desa ya ke warung yang sesuai nota dan sesuai juga hasil habisnya berapa. Ya. Nanti kalau ada panitia Gandrung Sewu yang mungkin minta, silakan nanti sampaikan ke saya. Kemudian ini ada koordinatornya untuk Gandrung Sewu. Kalau koordinator berarti kan harus di SK-kan. Koordinator apa? Dia mengkoordinir apa? Dan siapa?
begini Bu, seperti di tingkat kecamatan nanti ada koordinatornya. Kalau yang jenengan sampaikan tadi, ketika kita memberi mamirat, padahal pelaksanaannya latihannya di Rogo Jambi, ya masa mungkin kita bawakan dari Karetan kan seperti itu. Nanti kekhawatiran seperti itu kan muncul ketika ada pemeriksaan inspektorat. Kekhawatiran itu dari bendara kan muncul semacam itu. Ya kan kalau Selama ini memang perbaikan kita kan ada di desa. ya sebentar Bapak Ibu. Kan tadi saya sampaikan bahwa di Perbup itu ada di rancangan Perbup itu ada angka ya yang bisa tunai. Tapi masih menunggu. Ya, jadi nanti tunggu aja kan terus saya bukan masih bulan apa. Ya. Tapi jangan seperti yang kemarin uangnya diserahkan ke ini saya yang ya monggo kerso. Itu kan kalau saya ini kami, ini kan bentuk pembinaan sesuai ketentuan ya. Perkara nanti pelaksanaan di bawah bagaimana, yang diperiksa itu adalah desa sama pelaksana ya sudah. Ya. Saya karena di Permendagri maupun Perbup terkait pengelolaan keuangan itu nggak ada bantuan keuangan ke panitia, nggak ada. Jadi nanti SPJ-nya juga masing-masing. Itu nggih. Ada lagi? Sudah nggak ada? Baik, Bapak Ibu, kalau nggak ada yang ditanyakan, karena ini hostnya sudah meninggalkan ruangan, maka saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi, kehadiran, dan perhatiannya. Semoga Bapak Ibu dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa. Dan diterima ibadah puasanya, ibadah-ibadah yang lain juga, ibadah malamnya. Dilancarkan rezekinya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh tadi cuma dua. Cuma dua, mulai pasti nggak ada. Waalaikumsalam. Sudah daftar hadir? Sule. Sule. Nah, maksudnya foto Sudah lagi. ngomong. Link daftar hadir tolong semua nggih, Sule. Bapak Ibu. Untuk laporan kami. Terima kasih. Ini saya bisa. Iya. Oh, bagus di bagus iki. Bagus geladak. Situ ae kene enggak apa-apa montrono mati. Pak Budi. Kalian. Mas, Pak mati sih, Mas. Ayo yang puasa beduk, sebentar lagi sudah masuk waktu duhur. Partisipannya mungkin ada lagi yang geser bisa nggak Mas? Kalau saya itu. Nggak bisa geser. Ayo di absen. Bida. Monggo ngisi link ada terakhir sudah disiapkan. Sudah disiapkan tadi? Sudah.